Saya sama Natali ini sebenarnya kenalnya udah dari piek ya. Udah dari dia udah deh dari kelinci banget, dari kecil banget gitu ya. Dan saya udah dia kalau ada apa-apa curhatnya sama saya semuanya. Walaupun kita nggak pernah ngomong ke media dan sebagainya. Mas Eko, aku mau deket sama ini. Mas Eko, aku ngelakuin ini. Termasuk omanya juga ya, dekat sama omanya. Omanya jauh banget di Amsterdam, di Belanda sana gitu. Tadi video call ya, video call juga. Mas Eko tolong Natali disupport segala macam. Jadi kita memang udah bagian keluarga besar Natali gitu ya. Nah terus kalau Natali masuk ke manajemen buat saya adalah kondisinya gini. Saya bagaimana caranya mensupport dia menjadi lebih baik lagi. Karena Natali sekarang kan sebelumnya juga adalah tulang punggung keluarga. Ada adiknya, lalu sekarang udah punya anak juga gitu ya. Jadi saya bilang ya udahlah Nat, kamu datang ke komando biar nanti teman-teman manajemen artis komando yang support kamu dan sebagainya. Dan Natali ya udah datang kemarin ngobrol dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi saudara-saudaraku, jadi Natali bukan orang baru di komando atau di Eko Patrio atau di Piona gitu ya. Jadi memang udah lama banget dan kita kenal banget. Jadi sekarang buat teman-teman semuanya kalau mau ketemu Natali, dia orangnya mudah banget, apalagi nanti disupport oleh teman-teman komando production ya, komando manajemen artis, ada Pon Neneng pasti kenal semuanya kayak Bunda Ipet ya, nah. Lalu juga Meti dan Mbak Widin semuanya gitu. Karena percaya aja karena udah anggap keluarga, jadi ya udah mending di keluarga aja. Alasan dari keluar manajemen yang lama karena kalau misalnya manajemen yang lama kan memang nggak ada kontrak sama sekali, jadi cuma dibantu aja. Belum tahu kalau proyek apa aja ya di sini pokoknya yang penting Natali dibuat nyaman dulu ya. Terus kalau kedepannya pasti kita berharap dia bisa, karena orang entertain juga ya pasti ya ngeklik lah sama di kita gitu, di entertain juga gitu ya. Jadi dia bisa nanti nge-host, bisa juga membesarkan YouTube-nya dia. Lalu juga ini kebetulan juga saya bukan support Natali aja, tapi adiknya juga kita support juga, suaranya bagus banget. Lalu juga yang lainnya lah nanti kita akan bantu dan sebagainya. Oh ini baru masuk ini udah ada pencipta, ada pencipta, tapi sebelum saya bocorin ya. Ada pencipta yang mau ngasih lagu dan dia lagunya terkenal banget dibawain nama Krisdayanti. Nah ini udah mulai, udah ada gitu ya. Jadi nanti kedepannya kita akan lakukan yang terbaik lah buat Natali gitu ya. Yang penting poinnya satu sih buat saya ya, ini yang paling penting banget gitu ya. Natali dia harus bekerja keras ya. Agar apa? Ya pasti kan karena dia udah punya beban gitu ya, punya anak dan punya adiknya, adik-adiknya gitu ya. Itulah yang harus kita support dan harus kita bantu gitu loh. Kalau Eko Patrio bantu pribadi mah udah pasti, tapi kan dia nih jiwanya adalah jiwa mandiri banget gitu loh. Kalau punya kemampuan kenapa harus menggunakan tenaga orang lain, itu yang dia lakukan. Sebenarnya mah enggak juga. Natali kan saya bilang tadi, Natali sama saya udah lama kenal gitu ya. Terus nah cuma kebetulan dia duber-duber wartawan segala macam, gimana nih Mas Eko? Ya udah akhirnya ya udah kumpul aja segala macam. Ya pasti kedepannya saya akan support Natali gitu, sama dengan teman-teman artis sebelumnya kayak Vanessa Angel almarhumah juga kan kita bantu, kita support, termasuk Ruben Onsu, Pega Darwanti di sini kan ya, banyak banget artis-artis di sini. Alhamdulillah bisa mandiri dan saya berharap Natali juga bisa melakukan itu. Wah itu langsung ke tim aja tuh ya, itu jadi kalau itu kan macam-macam rate-nya gitu ya. Yang penting Natali sebelum masuk sini juga dia bagus komunikasinya dengan teman-teman media ya, dalam hal ini broadcast, TV dan sebagainya. Jadi bukan hanya masalah rate tapi juga bicara masalah rasa kebersamaan ya. Dia orangnya nggak hitung-hitungan kalau mau broadcast segala macam gitu. Ya tergantung kondisi aja. Jadi kalau misalkan yang terlalu berat-berat kan kita lihat juga kan udah ada anak sekarang. Jadi sekarang ini masih difilter. Ya jadi emang Mas Eko kan udah kayak keluarga sendiri. Jadi dari kecil memang apa-apa tuh udah kayak papa. Jadi ya semuanya ya udah mending semuanya aja sama Eko Mando, karena adik-adik aku juga punya talenta yang bagus gitu. Bisa nyanyi juga. Kalau Nadia bisa nyanyi
apa salahnya kalau misalkan kita buktikan untuk berkarya. Oh, nah kalau untuk Sule kebetulan alhamdulillah ya. Natali orang baik, Sule juga orang baik gitu ya. Jadi buat saya sementara ini kan baru berapa hari ketemu Natali, baru komunikasi. Pasti kedepannya saya nanti akan ngobrol sama Sule juga gitu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak ada masalah sama Sule dan kita masih sering komunikasi terus. Bahkan kemari juga bikin YouTube bareng sama saya. Ya bagus katanya gitu, alhamdulillah. Oh enggak dong, kan itu kan masih ayahnya, jadi kita nggak ada yang namanya ngelarang-larang. Jadi kalau aku tipikalnya nggak mau ngelarang anak nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Jadi udah selama ayahnya masih ada, ibunya masih ada. Jadi gini sebenarnya Natali itu kan bingung ya, ini bingung dia. Ini saya sendiri, terus di sisi pihak ada Ajam juga tiba-tiba ditawarin apa sih kayak semacam endorse apa segala macam gitu, ya, iklan sebagai ini gimana ya Mas Eko nanyanya gitu. Ya udahlah, pokoknya udah kita urusin semuanya segala macam, udah pokoknya kamu kerja, kita ngurusin administrasinya, kita ngurusin masalah berkaitan dengan honor kamu apa dan sebagainya. Pokoknya kamu udah kerja aja deh gitu. Tapi yang penting banget itu adalah bagaimana caranya Ajam juga tidak terganggu ya gitu ya. Biarkan dia menjadi anak yang sebagaimana adanya gitu. Yang penting emaknya yang kerja gitu. Iya itu udah ada, makanya berangkat dari tawaran iklan itu akhirnya ini Natali nanya, Mas bagusnya gimana ya Mas Eko gini. Ya udah kita urusin ya segala macam, tapi semuanya kita terbuka. Natali ini begini, kurang Mas, begini nanti oke Mas kayak gitu. Pokoknya kita terbuka semua. Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi ya ditangguh. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat lagi. Yang membuat tangguh ya balik lagi, udah ada adik-adikku dan ada Azam. Kalau aku diem aja aku nggak bisa maju. Ya, Masya Allah seneng banget ketemu akhirnya ayahnya setelah berapa ya, 2 bulan ya? Ya pokoknya setelah sebulan apa 2 bulan aku lupa deh, 2 bulan ya? Ya setelah 2 bulan akhirnya bisa ketemu sama anaknya, bisa ketemu sama Azam. Karena kan kalau kemarin cuma video call aja. Jadi Masya Allah bersyukur banget udah bisa ketemu sama Azam, dan begitu pun kalian lihat Azam seneng banget kan.